Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan trik yang ketiga. Saya ingin menjelaskan tentang struktur utama jurnal penelitian. Jadi biar nggak asing, adik-adik setelah tahu beberapa judul penelitian, kemudian sudah mencoba membaca abstrak penelitian lebih jauh secara overall. Sebetulnya struktur utama jurnal penelitian itu ada 5, dan yang paling penting ada 3 yang utama yang harus adik-adik siapkan apa namanya pengertiannya. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah bisa ada didapatkan ketika melakukan studi literasi, studi literatur atau dalam PKL dan sebagainya. Jadi latar belakang masalah itu menjadi fondamen dari penelitian itu. Kemudian ada landasan teori di bab 2, bab ketiga adalah metode penelitian, keempat hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi sebetulnya ada 4 lah yang penting untuk diperhatikan, dan paling rumit adalah 3 yang pertama. Jadi latar belakang masalah itu perlu diskusi intensif dengan dosen pembimbing, kemudian tidak lupa juga latar belakang masalah harus di backup sebelum adik-adik ke pembimbing, harus mengerti landasan teorinya yang kemarin tak sampaikan. Adik-adik kalau udah punya cukup banyak bahan di landasan teori, itu enak kalau ketemu sama dosen pembimbing. Jadi adik-adik nggak merasa kosong. Nah, apa sih latar belakang masalah? Adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya dalam membuat makalah kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu misalkan. Dengan begitu para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Jadi saat ditulis latar belakang masalah itu dianggap bahwa orang membaca itu berarti sebenarnya penelitian sudah selesai. Tapi padahal kalau kita menyusun latar belakang masalah kan penelitian belum selesai, bahkan belum dimulai mungkin ya. Nah, oleh karena itu kita biasanya sering bongkar pasang di latar belakang masalah, dan itu nggak masalah. Jadi kita tulis sesuai persepsi kita saat itu sebelum ketemu sama dosen pembimbing. Kemudian dilanjutkan ke landasan teori. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Ini yang paling penting, makanya saya pertebal di situ. Jadi kita meneliti itu bukan sesuatu yang baru. Jadi penelitian itu sudah banyak dilakukan. Maka oleh karena itu kemarin saya sering berulang-ulang lah cerita bahwa ada harus melihat jurnal-jurnal yang sudah ada, jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada, karena dari sana sebetulnya kita cuma untuk skripsi ya, itu cuma prosesnya ATM doang. Ngerti ATM ya? ATM itu amati, tiru, modifikasi, cukup. Jadi nggak perlu berpikir takut untuk menyusun skripsi. Jadi cukup lakukan itu supaya adik-adik nggak jauh-jauh. Kalau adik-adik berpikir sesuatu yang baru tambah susah. Oleh karena itu perlunya membaca karya tulis orang lain atau skripsi, bukan skripsi, jurnal-jurnal orang lain, artikel orang lain, karena itu nanti kita ambil nanti silahkan melihat bagaimana suatu landasan teori itu ditulis, karena sebetulnya dia cuma copy paste. Nanti satu saat aku akan cerita bagaimana menulis landasan teori yang simpel gitu ya, berdasarkan pada contoh-contoh yang sudah ada. Kuncinya adalah adik-adik harus membaca jurnal yang setipe dulu, balik ke
trik pertama sama kedua, adik-adik harus ngambil artikel yang benar-benar cocok dengan adik-adik sekalian. Tinggal masalahnya topik apa yang adik-adik kuasai, yang adik-adik inginkan itu harus adik-adik tentukan sekarang. Sehingga itu gampang untuk melanjutkan ke trik selanjutnya. Nah, metode penelitian. Barangkali ada yang sudah, ya pastilah ya harusnya ngambil metode penelitian di semester sebelumnya. Adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian itu berstandar pada ciri-ciri keilmuan, rasional, sistematis, dan empiris. Kebetulan pada saat yang sama ini saya ngajar juga di metode penelitian. Kalau adik-adik membutuhkan, barangkali nanti tak kasih linknya. Karena saya juga melakukan eksplorasi pendekatan pembelajaran model kayak adik-adik begini. Jadi saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Tapi memang masih belajaran, barangkali tampilan juga belum oke banget. Tapi itu udah tak lakukan dalam beberapa hari terakhir, sehingga untuk mata kuliah metode penelitian saya lakukan dengan pola itu. Sehingga kalau adik-adik perlu tanya tentang metode penelitian, tinggal nanti memutar ulang YouTube yang sudah saya buat. Cuma memang belum selesai, jadi saya mulai dari bab satunya dulu. Tapi akan kita lanjutkan sampai ke bab selanjutnya, insya Allah. Nah, hasil penelitian itu di bab 4 itu tentu merupakan kesimpulan dari pekerjaan bab pertama, kedua, dan ketiga. Jadi asumsinya pada bab 1, 2, 3 penelitian itu belum dilakukan. Setelah itu jeda dilakukan penelitian, baru menuliskan hasil penelitian. Jadi secara teori hasil penelitian ini ditulis setelah penelitiannya selesai. Karena kita lazimnya menggunakan metode penelitian yang kuantitatif. Jadi logikanya sudah dibangun di awal. Oke, bab penelitian barangkali itu lebih simpel. Targetnya harusnya di semester ini adik-adik sudah menulis sampai bab 3. Ingat, sampai bab 3. Sehingga pada bab 4 adik-adik tinggal menyelesaikan hasil penelitian adik-adik. Itu lebih simpel. Apalagi kesimpulan lupakan aja deh. Di bab selanjutnya di bab 5 adalah kesimpulan. Hampir semuanya struktur jurnal ilmiah yang bagian dari penelitian ilmiah selalu pakai struktur ini, meskipun barangkali bab tidak disebut bab, tapi di poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Coba kembali ke tugas yang tak sampaikan kemarin. Tolong review lagi jurnal yang sudah kamu download, lihat lagi, baca lagi ulang bagaimana latar belakang masalah. Kalau latar belakang masalah mungkin nggak begitu perlu dicermati, tapi yang penting adalah landasan teori dan metode penelitian. Dua ini yang adik-adik harus fokuskan. Nanti dari sana akan kelihatan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus adik-adik lakukan gitu maksud saya. Dan pada saat itu nanti kita akan diskusi kembali. Sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.